Halo, selamat siang guys. Di sini saya ini ya. Tadi kan saya tadi saya perjalanan dari Medan ke Mari memakan waktu sekitar 2 jam lebih ya. Jadi disinilah nyampenya di pulau terkecil, yaitu daerah Ampera, tapi udah mau sampai Tangkahan ya. Ini di ujung ya. Dimana di sini pulau ini, kalau di sana tuh daerah sana itu daerah mau ke Belawan juga, tapi kalau misalnya daerah sana, nah itu kalau misalnya puncak daerah sana, nah itu mungkin bisa menyeberangi daerah Batam atau daerah Belawan. Nah itu di situ ada banyak anak-anak berenang ya. Nah itu orang lagi pukat. Nah ini baru pulang pukat ya. Nah ini bapak kapal ini tadi dia lagi baru pulang nelayan ya, dimana dia mungkin baru pulang nelayan, mungkin udah dapat hasil sehingga dia pulang, mungkin keberangkatan malam kali ya, sehingga nyampe di darat dia sekitar siang ya. Nah, itu dan juga banyak yang kapal-kapal lagi yang bersandar, itu ada persiapan ya, persiapan untuk berlayar, yang artinya mencari ikan. Nah tadi di sini saya baru sampai, dimana saya baru sampai sekitar pukul 11 ya, dimana saya di sini sampai di pukul 11. Saya sampai tadi jam pukul 11. Saya berangkat sekitar jam 8 ya. Saya berangkat saya berangkat dari Medan sekitar jam 8, sampai tadi di puncak sampai tadi di pelabuhan ataupun pelabuhan kecil ya, bisa dibilang pelabuhan kecil, itu sekitar jam 11.20 lah, jam 11.20 gitulah. Jadi kami menyeberang naik kapal itu sekitar dari pelabuhan sampai ke daratan sini, ke pulau terkecil, itu sekitar 30 menitan, setengah jam, karena kami naik kapal kecil. Kalau misalnya naik kapal besar dia tidak bisa ya, karena pelabuhan ini sangat tidak memungkinkan, karena pelabuhan ini sangat kecil ya. Jadi dimana kami tadi rame ya, sekitar 45 orang gitulah dari Medan keberangkatan gitu, jalur darat. Jadi terhitung itu sekitar kami berangkatan dari Medan ke pulau terkecil ini sekitar 3 jaman lebih, sama itu sudah jalur darat sama kita berlayar di laut ya. Jadi ya ini teman-teman, suasana pulau terkecil. Saya pun baru kali ini, itu pun diajak sama saudara saya kan. Baru kali ini saya ada pulau terkecil di daerah sini. Saya taunya orang Medan taunya Belawan ya kan, pelabuhan Belawan. Karena saya belum tahu dan juga baru pertama kali ini menduduki dan juga tahu gitu bahwasannya ada pulau terkecil di sini. Nah inilah pulaunya ya, ini daerah pulaunya. Nah ini pulau besar ya, di situ sana juga banyak kapal-kapal besar ya. Nah itu juga banyak kapal-kapal kecil yang sedang belayar, itu anak-anak lagi mandi. Tapi pada saat siang gini, ini biasanya air laut naik. Tapi kalau tadi pagi itu air laut surut, jadi nggak sampai sini nih, nggak sampai sini. Jadi dia bisa airnya itu lebih terbawah lagi ya, lebih ke bawah. Jadi yang artinya bisa lebih dangkal. Nah, jadi bisa aja kita main bola di sini. Tapi kalau misalnya udah siang, sore, bahkan juga malam, itu air juga sudah pasang. Jadi juga bahaya juga sih sebenarnya. Tapi kalau siang ini nggak terlalu pasang. Tapi kalau misalnya jam 4 itu tidak boleh namanya anak-anak itu bermain daerah sini ya. Jadi nah ini kita coba melihat abang-abang yang lagi pukat ya. Nah ini para nelayan yang sedang berlayar ya. Yang sedang berlayar. Tuh, kita coba mendekati abang-abang dan bapak-bapak ini yang lagi sedang bayar. Nah ini kayu-kayu ini
mungkin dia terbawa arus sehingga dia terdampar kemari. Tapi kalau untuk pohon-pohon besar ini tidak ada ya. Nah itu orang itu lagi asik, karena pas pula di sini lagi ada acara arisan gitu ya. Nah ini kita sudah nyampe. Teman-teman. Nah dimana di sini airnya sih jorok ya. Nah, jorok karena memang ya karena banyak pabrik kali ya. Nah, ini ibu-ibu ini lagi sedang ngapain jaring ya. Nah ini abang-abang ini. Nah ini memang daerah pulau ini sangat bisa. Cuman kalau misalnya sudah jam 4, sudah sore kali, ini nggak bisa untuk dilanjuti. Maksudnya untuk nggak bisa untuk taman-taman bermain. Nah tuh anak-anak. Sebenarnya harus ada yang ngawasi, karena kalau misalnya nggak ada yang ngawasi itu bisa tenggelam tuh anak-anak. Tuh. Ini abang-abang lagi pukat tuh. Nah, tuh abang-abang tuh lagi pukat. Nah itu dia lagi. Nah, itu satu. Nah itu abang-abang tuh lagi pukat tuh. Dia lagi narik-narik ikan, mudah-mudahan dapat ya. Nah ini abang ini satu lagi, dia biasa kalau 2 orang, dia ini 2 orang lagi pukat, dia bisa langsung narik kemari ya. Nah, iya, mudah-mudahan apa yang diharapkan orang ini sih ikannya banyak ya. Nah, mudah-mudahan banyak apa hasilnya ya. Bang, pukat bang, pukat. Oh jaring tarik. Biasa kalau kayak gini banyak ikan ya bang? Kalau ada rezeki bang, ada aja ikan bang. Alhamdulillah ya. Jadi teman-teman, abang ini namanya bukan pukat. Tapi kalau kita kemarin kita di Padang itu namanya pukat. Tapi kalau misalnya ini abang ini bilang jaring. Nah tadi kan saya bilang abang ini bang gimana? Banyak nggak sering kan? Ya kita kan nggak tahu namanya rezeki gitu kan. Bisa jadi kemarin sudah banyak, ini bisa jadi sedikit. Kita namanya rezeki kita nggak tahu. Penting kita sudah berusaha, sudah bergerak. Nah ini ada 3 orang yang narik jaring ya, abang ini dan ibu dan juga 3 orang. Ini coba kita lihat, mudah-mudahan hasilnya ada ya. Ini kan juga luar biasa di sini panasnya, bakar kulit. Nah, ini coba kita lihat, mudah-mudahan hasilnya ada nih. Ikan ini bang. Pernah dapat 3 kiloan 1 ekor bang? Oh itu di luar sana bang. Oh. Nah ini ikannya teman-teman, ini lumayan banyak juga ya. Aduh. Tuh. Ini ikannya ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau kemari, ya itu harus menyeberang laut ya. Iya. Kita kemarin tuh harus naik kapal. Kita kalau nggak naik kapal kita nggak bisa. Nah itu lagi orang itu lagi anak-anak itu lagi persiapan untuk jaring ya. Itu bapak itu yang di pondok. Ini anak-anak ini lagi bermain nih. Tuh untuk kepiting. Anak-anak ini rajin banget nih, rajin. Nah ini ada beberapa, ini ibu-ibu lagi santai, mungkin baru pulang menjaring ya, jadi gantian. Itu ibu itu rumah nelayan ya. Nah kalau itu mungkin iya, coba nanti dikonfirmasi dulu. Nah, itu orang itu lagi bakar-bakar ya.